Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi, apa kabarnya buat teman-teman semuanya? Semoga hari ini kalian diberikan selalu kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa, selalu mendapatkan keselamatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Saya akan berbagi pengalaman seputar good anxiety, panic attack, dan psikosomatik. Jadi teman-teman, di sini saya hanya ingin sedikit eh, mengupas kembali tentang gejala-gejala yang muncul dan apa sih itu yang namanya anxiety, panic attack, dan psikosomatik. Pertama teman-teman, berdasarkan pengalaman saya dan sepengetahuan saya, penyakit anxiety, panic attack, ataupun psikosomatik ini adalah penyakit gangguan mental illness, gangguan kesehatan mental ya buat teman-teman semuanya ya. Ini munculnya biasanya itu faktornya oleh dua hal buat teman-teman. Pertama, itu faktor pemicunya adalah stres teman-teman, dari pikiran ya teman-teman ya. Yang kedua laginya, itu mungkin munculnya itu dari gejala penyakit, seperti penyakit GERD atau asam lambung teman-teman. Kita bahas dulu. Kenapa sumbernya itu dari dua hal. Teman-teman, pertama yang mungkin lebih dominan adalah penyakit ini ditimbulkannya oleh pikiran ataupun stres, teman-teman ya. Kita dalam berkehidupan mungkin teman-teman mengetahui banyak sekali kita menghadapi problematika, persoalan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan pekerjaan, teman-teman ya, di lingkungan masyarakat ataupun bersosialisasi, teman-teman. Banyak sekali. Kita luas ya, universal teman-teman ya, gitu. Nah, di sini kompleks munculnya berbagai masalah yang timbul, teman-teman. Itu pertama dulu. Nah, kalau Anda terus-terusan mungkin terlalu dipikirkan, terlalu diporsir, nih buat teman-teman gitu, pikirannya menimbulkan stres ya bagi teman-teman semuanya, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan menyebabkan gejala gangguan mental illness. Di antaranya adalah anxiety, panic attack maupun psikosomatik. Di dalam pikiran teman-teman ya, biasanya ini yang eh, saya perhatikan nih teman-teman ya, kita membahas masalah gangguan mental illness dulu nih dari pikiran teman-teman ya. Ini ada dua faktor buat teman-teman semuanya. Faktor pertama yang tadi sudah saya sebutkan dari stres ya, dan yang kedua laginya nih teman-teman, dibedakan lagi munculnya gangguan ini diakibatkan oleh eh, persoalan traumatik teman-teman. Misalkan perceraian, KDRT, broken home, ya teman-temannya, menyebabkan juga rasa di dalam mental kita, di dalam hati kita itu rasa kecewa bagi teman-teman semua, gitu. Dan akhirnya menempel di dalam hati kita. Nah, teman-teman, ini akan menyebabkan katakanlah penyakit gangguan kesehatan mental ya buat si penderitanya ini teman-teman. Nah, di sini fase penyembuhan itu teman-teman ya, saya rasakan itu ada step by step-nya buat teman-teman. Yang saya rasakan mungkin di sini banyak sekali. Kita sebut sekali lagi ini penyakit sejuta umat ya teman-teman ya. Penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik ini. Dengan 1001 gejala sensasinya yang muncul. Silih berganti setiap menit, setiap waktu, tidak tahu tepat ya teman-teman. Tidak tahu waktu datangnya gejala ini, sensasi ini. Nah, pertama, kalau rasa traumatik itu teman-teman ya, sulit dihilangkan teman-teman. Seperti Anda mengalami rasa KDRT di dalam rumah tangga. Itu akan sulit sekali untuk menghilangkannya teman-teman. Karena apa? Tragedi itu menempel, membekas di hati kita, di pikiran kita. Sudah kesimpan teman-teman. Sama memori kita yang namanya apa? Saraf pusat otonom itu, amigdala itu teman-teman. Sudah ke-save chip atau memori kita itu teman-teman. Ada memori tersebut. Nah, itu untuk menghilangkannya teman-teman ya, itu butuh waktu proses yang lama teman-teman. Dan
Katakanlah pengobatannya lumayan rada ganda ya teman-teman ya. Karena sekali lagi penyakit ini penyakit double. Penyakit ini lumayan. Anda itu diserang fisiknya ya teman-teman, diserang juga mentalnya. Seperti kita memiliki bayi kembar, teman-teman ya. Itu. Di sisi lain yang satu anak bayi ini nangis, di sisi lain bayi ini juga nangis. Jadi dua-duanya kita harus benar-benar dirawat dan dijaga, teman-teman. Pikiran dan fisik kita. Itu teman-teman ya. Gitu. Beda sama penyakit-penyakit yang katakanlah fisik lainnya seperti stroke, hipertensi ya teman-teman ya, seperti ginjal itu murni dari gejala fisik. Dia tidak terkena mentalnya, tidak luka hatinya, perasaannya itu, dan tidak rusak pikirannya teman-teman. Jadi di sini untuk teman-teman, kok saya katanya menderita penyakit ini tapi lama. Ada yang lama, ada yang cepat, bahkan ada yang cepat sekali teman-teman. Jadi tergantung dari Anda kenapa munculnya. Penyebabnya itu dari apa dulu teman-teman. Kalau dari rasa traumatik, ada kemungkinannya teman-teman ya, rada lumayan lama proses pengobatannya teman-teman. Ya teman-teman ya. Anda terus berlatih untuk memberikan katakanlah sugesti yang positif dalam otak Anda. Teman-teman. Penyakit ini teman-teman, psikosomatik ini, apa obatnya ada di pikiran. Bebaskan pikiran kalian. Lepaskan semua kepenatan-kepenatan. Anda boleh berpikir. Manusia hidup harus berpikir, teman-teman. Gimana caranya kita menghasilkan uang? Betul. Gimana caranya kita memanage keluarga, mengatur keluarga? Betul. Gimana caranya kita mengatur keuangan? Betul. Tapi ingat, teman-teman, di saat Anda merasa lelah, di saat Anda merasa capek, Anda harus istirahat. Itu teman-temannya. Jadi jangan sampai seperti motor nih teman-teman. Ya, mesinnya digas terus, panas kan? Nah, ditambah lagi sudah mesinnya panas. Ini buat teman-temannya. Terus olinya nggak diganti. Anda pikirannya lagi kencang nih teman-teman. Nah, sampai lupa diri nih, tidur kurang, makan pun berkurang. Sudah teman-teman, sama seperti yang saya bilang tadi motor. Mungkin bisa kebakar. Nah, itulah manusia juga sama, teman-teman. Kita istilahnya itu berpikir boleh, kita memikirkan sesuatu hal seperti masalah keuangan boleh. Anda memikirkan masalah pekerjaan boleh. Anda memikirkan masalah rumah tangga boleh. Tapi ingat, di saat Anda sudah merasa lelah dan capek, Anda di situ harus istirahat. Dan juga di sini Anda dibutuhkan memanage pikiran, ya. Anda memfilter mana kiranya yang penting, Anda dulukan, mananya kira-kira ini yang merasa tidak penting sekali, Anda di nomor 2 atau 3 kan ya teman-teman. Itu saran saya teman-teman. Kurangi beban pikiran teman-teman. Kita nggak bisa ya, beban pasti akan ada, stres pasti muncul. Tapi di sini dibutuhkan yang namanya manajemen pikiran teman-teman ya. Untuk apa? Untuk mengurangi beban di pikiran kita, beban di otak kita, beban di saraf otonom kita teman-teman ya. Apalagi kita menginputnya itu katakanlah beban atau pikiran-pikiran yang negatif. Pasti akan mempengaruhi kondisi tubuh kita, hati kita, mental kita, pikiran kita, teman-teman ya. Kembali lagi akan istilahnya menjadi bumerang bagi diri Anda. Jadi di sini cobalah Anda berpikir secara sehat ya buat teman-teman ya. Gitu. Itu teman-teman. Yang kedua laginya munculnya penyakit ini bisa disebabkan oleh penyakit, teman-teman. Seperti apa? Asam lambung naik. Betul, teman-teman. Di sini yang namanya GERD atau asam lambung itu bisa memunculkan yang namanya penyakit anxiety, teman-teman ya. Yang saya rasakan pada saat itu ya, teman-teman ya. Saya ada sempat terserang dari asam lambung. Jadi begini teman-teman ya. Kita itu merasakan GERD, gangguan GERD nih teman-teman ya. Kita itu kalau sudah terkena yang namanya penyakit ini, di seluruh anggota tubuh itu kita jujur, antibodi menurun teman-teman. Segala macam keluhan itu muncul. Nah, di sini GERD itu memperparah kondisi fisik kita. Dan juga memperparah pikiran negatif kita. Karena saking banyaknya penyakit yang kita derita. Akhirnya kita berpikir secara parno bahwa kita sebentar lagi akan meninggal. Karena apa? Karena penyakit yang silih berganti datang, ya, nggak tahu waktu, nggak tahu tempatnya, mau jam berapapun,
sensasinya apapun, ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi dalam diri kita ini, kita kok jadinya seperti ini ya. Kita itu seperti antibodinya nggak ada. Gitu. Karena apa teman-teman ya? Penyakit ini yang diserang adalah katakanlah di dalam internal body kita. Penyakit anxiety ini seperti itu rata-rata teman-teman. Itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang sudah mengalami gejala anxiety panic attack psikosomatik mungkin sama juga ya teman-teman. Pandangan-pandangan orang lain terhadap orang yang memiliki penyakit itu, penyakit ini akan menganggapnya ya itulah terlalu alay, lebay, terlalu baperan, terlalu berlebihan gitunya, karena mereka tidak merasakan dan tidak tahu ya teman-teman gejala-gejala yang muncul akibat penyakit ini ya. GERD itu sendiri penyakitnya banyak teman-teman, menimbulkan penyakitnya itu ya. Yang saya rasakan pada saat itu sudah saya terkena anxiety ini dari pikiran teman-teman, dari stres teman-temannya kena juga lah, nyambung ke lambung akhirnya. Kontak ke lambung memperparah juga nih lambung kita. Pada saat itu saya teman-teman ya, sudah kita lagi stres teman-teman gitu, terus kontak ke lambung. Nah akhirnya apa, sudah klop ini teman-teman, musuh saya ini dua ini menyerang gitu, menyerang body kita, menyerang tubuh kita itu teman-teman. Nah perasaan-perasaan yang muncul dari fisiknya itu teman-temannya lumayan dahsyat teman-teman. Seperti pertama itu kita itu keringetan terus-terusan teman-teman, keringat dingin itu teman-teman ya. Kalau sudah dari mulai asar nih teman-teman sampai mau ke maghrib, seakan-akan dinginnya luar biasa teman-teman, tubuh kita itu. Saya pada saat itu bekerja pun ya, itu pakai kendaraan bermotor, itu tangan itu teman-teman seakan-akan dingin teman-teman. Kayak masuk kulkas ya, terus kayak rematik teman-teman ya, kesemutan, kram itu di telapak tangan saya, di kaki saya juga. Terus badan kayak dingin menggigil teman-teman. Kalau sudah mendekati dari jam 3 ke maghrib. Itu pertama teman-teman ya. Kedua laginya tiba-tiba lemas, sempoyongan teman-teman. Kayak vertigo. Itu teman-teman. Udah gak kuat jalan itu. Nah berikutnya muncul lagi teman-teman. Sesak napas. Itu teman-teman yang saya rasakan. Setelah sesak nafas muncul lagi. Ya teman-temannya di dalam diri kita itu tiba-tiba apa? Kita itu katakanlah kayak jantung merasa berdebar-debar, teman-teman ya, berdebar-debar gitu. Nggak kuat kita itu teman-teman ya. Muncul lagi gangguan-gangguan lainnya teman-teman ya, pencernaan teman-teman ya, gitu. Kena lagi. Terus akhirnya kita juga sama mual, ya teman-teman. Terus kayak masuk angin, begah teman-teman perut ini, ya teman-teman ya. Itu rutin teman-teman. Hampir setiap hari saya merasakan hal tersebut ya teman-teman ya. Gitu. Jadi diperparah juga oleh GERD gitu ya. GERD bisa menyebabkan psikosomatik, anxiety panic attack, dan anxiety ini bisa menyebabkan juga yang namanya penyakit asam lambung teman-teman. Ini dua bersaudara ini teman-teman ya, akan saling berkaitan. Itu akan menyenggol teman-teman. Gitu. Jadi penyakit ini seakan-akan kayak penyakit kembar, tidak bisa dipisahkan teman-teman. Nah, disinilah kembali lagi bagi orang-orang yang sedang menderita ini dibutuhkan pengobatannya ganda buat teman-teman. Pertama, carilah dasarnya buat teman-teman. Anda merasakan katakanlah terserang penyakit GERD, coba Anda lakukan pemeriksaan ya ke dokter spesialis penyakit dalam. Anda katakanlah terserang yang atau kedua laginya setelah Anda melakukan cek ke spesialis penyakit dalam, coba Anda cek laboratorium, memastikan kondisi tubuh Anda nih teman-teman ya, ada gejala penyakit apa. Ya, cek laboratorium, apapun itu, baik USG abdomen, ronsen, nih EKG buat teman-teman, cek kolesterol, cek trigliserid buat teman-teman semuanya ya, gitu. Terus lakukan semuanya itu teman-teman. Saya pun lakukan semua cek laboratorium itu, bahkan saya rutin. Semenjak terkena penyakit ini, saya rutin lakukan namanya cek laboratorium teman-teman ya. Terutama yang ringan-ringan seperti cek kolesterol, trigliserid, asam urat nih teman-temannya, cek gula darah, terus cek tekanan darah itu teman-teman. Itu rutin teman-teman ya. Sekali lagi penyakit ini 1001 sensasi teman-teman. Gitu. Cek, kontrol terus, awasi terus teman-teman. Ya, itu dari fisiknya. Pola makan Anda jaga teman-teman ya. Pola makan jaga.
Karena sekali lagi Anda sedang diserang oleh dua musuh. Musuh dari pikiran dan musuh dari penyakit lambung, teman-teman. Gitu. Anda pun makanya apa di sini dibutuhkan pertolongan double. Pengobatannya ganda. Jadi saran saya yang punya penyakit psikosomatik ini, pertama, teman-teman, bebaskan pikiran Anda, ya, manajemen pola pikir Anda, dan Anda berpikir yang positif. Anda jangan menyamakan dengan orang lain. Loh, kok dia lebih cepat sembuhnya, kita kok lama. Ingat teman-teman, di sini banyak perbedaan. Pertama, sering saya sebutkan, kenapa kita lebih lambat sembuhnya. Mungkin faktor genetik, keturunan. Kedua lagi, kita memiliki karakternya, teman-teman. Kita orangnya mungkin perfeksionis, ya, melankolis, ya, teman-teman, terlalu baperan. Itu banyak faktor ya. Terus lingkungan sekitar kita, baik lingkungan di dalam keluarga, lingkungan di dalam berumah tangga, kita dari kecil dibesarkan oleh siapa. Nah, yang keempatnya nih teman-teman, ya, stres pasca traumatik. Yang saya sebutkan berkali-kali, Anda mengalami KDRT, itu akan menimbulkan rasa traumatik yang cukup lama, teman-teman. Jadi nggak bisa ya teman-teman ya, disamakan kok dia lebih cepat, saya lebih lambat ya. Jadi dilihat dulu nih, munculnya teman-teman anxiety, panic attack psikosomatik itu dari mana. Itu teman-teman ya. Yang terpenting di sini teman-teman, Anda jangan merasa lelah atau capek teman-teman ya. Tetap berikhtiar, berjuang dan berusaha. Ingat teman-teman, Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang, nasib manusia, jika seseorang tersebut atau manusia tersebut tidak bisa merubahnya sendiri. Ya teman-teman. Dan ingat juga teman-teman, segala sesuatu itu dihasilkan oleh kerja keras diri kita teman-teman. Anda ingin merasa pengen kaya, ya tidak bisa Anda hanya dengan satu cara berdoa saja, minta sama Allah, minta saya kaya, minta saya kaya, minta saya kaya. Turun duit 5 karung dari atap rumah Anda. Mungkin nggak buat teman-teman semuanya? Kekayaan itu didapat selain dari doa, lewat usaha atau kerja keras. Pertama apa? Mungkin lewat berdagang, teman-teman. Itu ya. Kedua laginya, kita menjadi karyawan, teman-teman. Munculnya rezeki itu datangnya dari situ, teman-teman. Nggak bisa ujuk-ujuk dari atas genteng turun duit 5 karung. Ya, seperti di dongeng itu, teman-teman ya. Gitu. Jadi, ingatlah dua hal itu, teman-teman ya. Anda jangan merasa lelah. Teruslah Anda mencari dan terus mencari pengobatan untuk diri Anda. Sekali lagi, kita itu kalau sudah menderita penyakit, apalagi penyakit ini, seperti dicemplungkan di dalam hutan belantara nih buat teman-teman. Gimana caranya kita bisa bertahan untuk hidup, ya, gitu. Dan gimana caranya kita bisa keluar dari hutan belantara tersebut, biar kita bisa selamat kembali, teman-teman. Kita ketemu dengan keluarga lagi, teman-teman ya, gitu. Itu mungkin teman-teman sedikit motivasi, sedikit pembelajaran yang pernah saya rasakan, pernah saya alami selama berbulan-bulan menderita penyakit ini. Jangan lupa pula teman-teman lakukan pengobatan double. Pengobatan double di sini yaitu penyakit yang dasarnya Anda apa rasakan. Setelah itu Anda cek laboratorium, lalu Anda pengobatan juga ke dokter spesialis psikiater untuk cepat penanganan gangguan mental illness-nya atau kesehatan mentalnya. Dan yang utama adalah jangan lupakan yang Maha Kuasa, Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman ya. Karena apapun itu nomor utama, teman-teman. Itu. Di sini Anda ambil hikmahnya. Orang yang sudah merasakan penderitaan penyakit ini, hidupnya insya Allah mungkin akan lebih baik lagi. Karena yang saya rasakan pada saat Anda sedang diuji penyakit ini, di situ Anda merasakan betapa hinanya, betapa lemahnya kita, teman-teman. Sehingga Anda pada saat sembuh nanti akan selalu ingat di dalam diri Anda, otak Anda kerekam. Tidak akan mau diulangi kembali penyakit itu. Saya merasa kecil sekali di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Baru dikasih penyakit seperti itu aja kita udah lemah tak berdaya, teman-teman. Gitu. Insya Allah, mudah-mudahan atas semua cobaan ini ada hikmah yang luar biasa baiknya bagi diri kita. Oke, teman-teman, kita ambil positive thinking-nya ya. Mungkin itu saja sedikit motivasi saya buat teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat.
Jangan lupa tonton terus tayangan video-video saya sampai selesai, sampai habis, jangan di-skip ya teman-teman ya. Dan jangan lupa pula klik jempolnya nih teman-teman, like-nya, klik loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi otomatis dari saya bila saya sedang mengupload video baru. Dan juga yang terakhir nih buat teman-teman semuanya, saya mohon juga kepada teman-teman semuanya, klik subscribe-nya, pencet subscribe-nya ya buat teman-teman ya, agar bisa memberikan motivasi buat saya, agar saya rajin selalu mengupload video-video tentang kisah pengalaman saya seputar GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik ini. Oke, itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.